Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reza Dolfiana, NIM 1910205055. Lokal 3A Tadris Matematika. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Messi Oktavia, SPD MPD. Pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika. Nah, video kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan matematika Hindu, Arab, dan Eropa. Ada beberapa bagian mengenai perkembangannya matematika Hindu, Arab, dan Eropa. Yang A. Sejarah matematika Hindu, Arab, dan Eropa. Yang B. Tokoh-tokoh matematika Hindu, Arab, dan Eropa. Yang C. Sistem bilangan Hindu, Arab, dan Eropa. Yang D. Penemuan yang berhubungan dengan matematika Hindu, Arab, dan Eropa. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu Sejarah Matematika Hindu, Arab, dan Eropa. 1. Sejarah Matematika Hindu. Matematika Hindu atau India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban terletak di daerah aliran Sungai Indus pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika India berkembang setelah matematika Cina dan sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Matematika India, peradaban ini biasa disebut peradaban lembah Indus. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, seorang matematikawan bernama Stavata Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai Phi dan kemudian antara abad ke-8 dan ke-5 sebelum Masehi, Sulba Sutras memberikan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangannya rasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik. Menghitung akar kuadrat dari 2 sampai dengan dari 100 ribuan, memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan tripel Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Pada tahun 550, bangsa Hindu menemukan bilangan nol dan menulis sistem letak untuk bilangan. Yang kedua, sejarah matematika Arab. Sejarah mencatat bahwa setelah Yunani runtuh, muncul era baru, yaitu era kejayaan Islam di tanah Arab. Hal ini berakibat bahwa perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan berpusat dan didominasi oleh umat Islam Arab. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, khalifah kelima pada masa dinasti Abbasiyah, yang dimulai pada sekitar tahun 786, terjadi proses penerjemahan besar-besaran naskah-naskah matematika atau juga ilmu pengetahuan lainnya bangsa Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Pada masa kekhalifahan berikutnya, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, beliau menerjemahkan naskah elemen atau berisi kumpulan pengetahuan matematika yang ditulis oleh Euclid. Nah, yang terakhir yaitu sejarah matematika Eropa. Pada abad ke-5 hingga ke-11, Eropa Barat mengalami masa kegelapan dalam hal ilmu pengetahuan termasuk matematika. Masa kegelapan ilmu pengetahuan menjadikan Eropa Barat tertimpa kebodohan. Tidak ada lagi ilmuwan yang menyelamat ilmu pengetahuan kecuali hanya pendeta-pendeta umat Kristiani. Pada abad ke-11, umat Kristiani yang berasal dari Eropa mencoba keluar dari kemelut kegelapannya dengan merebut kembali wilayah-wilayah bagian Eropa yang telah dikuasai oleh umat Islam. Setelah wilayah-wilayah tersebut dapat ditaklukkan, bangsa Eropa mulai melakukan penerjemahan buku-buku matematika berbahasa Arab yang ditulis oleh cendekiawan Muslim dalam bahasa Latin.
Eropa benar-benar berada dalam puncak kejayaannya pada masa Renaissance, yakni pada abad ke-14. Renaissance Eropa pertama kali terjadi di Italia. Renaissance Eropa berarti lahirnya kembali ilmuwan-ilmuwan dalam bidang ilmu, pengetahuan, kesusastraan, dan seni, serta penghormatannya pada budaya klasik, atau disebut juga dengan masa transisi dari kebudayaan feudalis dan gerejawi menuju budaya sekular dan nasionalis. Sejak Renaissance Eropa terjadi, riset ilmu pengetahuan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negaranya agar dapat dijadikan aset bagi generasi selanjutnya dalam menempuh kehidupan di masa mendatang. Setiap warga negara Eropa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan suatu penelitian dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk matematika. Nah, yang B, yaitu tokoh-tokoh matematika Hindu, Arab, dan Eropa. Yang satu, tokoh-tokoh matematika Hindu. Yang pertama, Vanini, kedua, Surya Siddhanta, dan ketiga, Aryabhata, dan yang keempat, Brahmagupta, dan yang kelima, Madhava. Nah, yang kedua yaitu tokoh-tokoh matematika Arab. Yang pertama, Al-Khwarizmi, yang kedua, Al-Kindi, yang ketiga, Al-Kharaji, dan yang keempat, Al-Batani. Yang kelima, Al-Biruni, yang keenam, Umar Khayyam, dan yang ketujuh, Ibnu Sina. Nah, yang ketiga yaitu tokoh-tokoh matematika Eropa. Yang pertama yaitu John Philoponus, yang kedua Alcuin, yang ketiga Gerbert, yang keempat Adler, yang kelima Giraldo, yang keenam Robert, yang ketujuh John Hawking, yang kedelapan Leonardo Fibonacci, yang kesembilan Jordanus Nemoraris, yang kesepuluh Campanus, yang 11 William, yang ke-12 yaitu Thomas Bradwardine, yang terakhir yaitu yang ke-13 John von Neumann. Nah, bagian C yaitu sistem bilangan Hindu, Arab, dan Eropa. 1. Sistem bilangan Hindu. Ada 3 yaitu angka Brahmi, angka Gupta, dan angka Nagari. Nah, yang kedua, sistem bilangan Arab. Sistem bilangan Arab atau angka Arab atau Arabic numeral merupakan sebuah sistem bilangan populer yang terdiri dari angka 0 sampai 9 atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem angka ini paling banyak digunakan di zaman modern ini. Angka Arab dipopulerkan oleh matematikawan Muslim di abad pertengahan, kemudian menyebar ke Eropa beberapa abad kemudian, dan menjadi angka standar dunia sejak zaman kolonial. Nah, yang ketiga yaitu sistem bilangan Eropa. Kira-kira pada tahun 825, seorang ahli matematika Persia bernama Al-Khwarizmi menulis buku tentang aljabar yang antara lain berisi tentang sistem bilangan Hindu secara lengkap. Kemudian buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan buku-bukunya berpengaruh di Eropa. Terjemahan inilah yang memperkenalkan sistem bilangan Hindu Arab ke Eropa. Nah, bagian terakhir yaitu penemuan yang berhubungan dengan matematika Hindu, Arab, dan Eropa. 1. Penemuan matematika Hindu. Ada beberapa penemuan mengenai matematika Hindu. Yang pertama, di Sulba Sutra, yang kedua, di Siddhanta Surya, dan yang ketiga, naskah Bahsali, yang keempat, nilai Pi, yang kelima, trigonometri,
yang keenam aljabar, yang ketujuh geometri. Nah, yang kedua yaitu penemuan matematika Arab. Ada beberapa penemuan mengenai matematika Arab. Yang pertama, aljabar. Yang kedua, simbol-simbol bilangan 1 sampai 9. Yang ketiga, trigonometri. Yang keempat, persamaan berpangkat 3. Yang kelima, penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 45 menit, dan 24 detik. Nah, yang terakhir yaitu 3. Penemuan matematika Eropa. Ada 3 penemuan matematika Eropa. Yang pertama, aljabar menggunakan huruf, persamaan derajat tinggi, aljabar dengan lambang-lambang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.